Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wiwin Garden? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen supaya aku semakin semangat dalam membuat konten yang bermanfaat. Memiliki tanaman sehat, tumbuh subur dan berproduksi tinggi merupakan impian para pencinta tanaman. Tetapi pada kenyataannya seringkali tanaman tumbuh tidak seperti yang kita harapkan. Yang terjadi, tanaman tumbuh tidak subur, kurus, layu, dan akhirnya mati. Belum lagi serangan hama dan penyakit yang setiap saat mengincar tanaman, yang akhirnya menambah kesengsaraan tanaman kesayangan kita. Masalah lain yang terjadi pada tanaman seperti malas untuk berbuah atau tidak mau menambah anakan barunya, sehingga fase generatifnya tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini yang kadangkala membuat kita menjadi kesal, stres, dan menjadi malas untuk berkebun atau bertanam. Nah, sahabatku, oleh karena itu, videoku kali ini akan membantu kalian mencarikan solusi dari masalah yang terjadi pada tanaman kita. Setelah kalian mengetahui solusinya, aku yakin kalian akan semakin bersemangat untuk lebih mencintai dan merawat tanaman kembali. Oleh karena itu, kalian harus menonton video ini sampai habis agar kalian lebih paham dan lebih mengerti. Aku akan berbagi rahasia kepada kalian tentang dua bahan ampuh yang menjadikan tanaman sehat, memikat, dan panen meningkat. Apa saja? Yang pertama, pupuk organik cair fotosintetik bakterial atau yang lebih dikenal dengan PSB. Yang kedua adalah pestisida botani. Kedua bahan ini sangat penting untuk pertumbuhan tanaman kita. Kalian harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan PSB atau fotosintetik bakterial. Fotosintetik bakterial adalah bakteri yang mampu melakukan dan meningkatkan proses fotosintesa pada tanaman. Setiap tanaman yang berwarna hijau atau mengandung zat klorofil pasti akan melakukan proses fotosintesa. Proses fotosintesa ini sendiri pada tanaman adalah sangat penting karena proses ini akan mengolah zat karbon dioksida ditambah dengan air dan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan oksigen dan glukosa sebagai energi yang paling penting bagi tanaman. Baik atau buruknya, keterlangsungan dari proses fotosintesa sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Semakin optimal proses fotosintesa, maka pertumbuhan tanaman akan semakin baik. Manfaat fotosintesa sendiri bagi manusia dan lingkungan adalah menghasilkan panen yang tinggi dan menghasilkan oksigen yang banyak, sehingga akan meningkatkan kualitas udara di lingkungan kita. Oleh sebab itu, sangat pentinglah bagi kita untuk terus menambah tanaman hijau karena betapa besar manfaatnya bagi kita dan lingkungan. Perlu kalian ketahui bahwa POC fotosintesa ini mengandung bakteri yang dapat membantu tanaman melakukan proses fotosintesa lebih baik. Bakteri ini sendiri bernama bakteri Synechococcus. Bakteri ini mengandung pigmen yang berwarna merah, hijau, hingga berwarna ungu. Kemampuannya untuk menangkap gelombang cahaya matahari yang tidak dapat ditangkap oleh tanaman, sehingga membantu tanaman untuk lebih meningkatkan proses fotosintesa.
Bakteri ini sendiri dapat hidup dan berkembang di daun atau bagian tanaman yang lain seperti batang dan bunga atau bagian-bagian yang mengandung klorofil. Oleh karena itu, pengaplikasiannya harus pada bagian-bagian ini. Seperti kata pepatah, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya yang tepat. Perlu juga diketahui apa saja manfaat dari bakteri fotosintesa ini. Yang pertama, dia mampu meningkatkan proses fotosintesa pada tanaman. Yang kedua, bakteri ini mampu menangkap panjang gelombang cahaya yang tidak mampu ditangkap oleh tanaman. Membantu menambahkan nitrogen pada tanaman, memperkuat perakaran, meningkatkan kualitas rasa terutama pada buah, memperkuat tanaman dari serangan hama dan penyakit, dan yang terakhir mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari pupuk cair fotosintetik ini. Kita langsung ke cara pembuatannya. Bahan yang digunakan air bersih terbebas dari bahan kimia. Aku menggunakan air kolam. Telur ayam, MSG, terasi, garam, dan botol bekas. Cara membuatnya, campurkan seluruh bahan ke dalam tempat yang berisi air bersih. Aduk merata. Kemudian isikan ke dalam botol bekas air mineral. Lalu tutup yang rapat. Tutup yang rapat ya, jangan sampai bisa dimasukin udara atau benda-benda lain. Yang terakhir, letakkan di tempat yang langsung terpapar oleh cahaya matahari. Diamkan sampai beberapa hari. Setelah didiamkan hingga 2 minggu atau 14 hari, biasanya akan terjadi perubahan warna menjadi warna merah muda, merah tua hingga keunguan. Dan bila terjadi perubahan ini, maka POC yang sudah kita buat ini dinyatakan berhasil. Pembuatan pupuk ini tergantung dengan cahaya matahari. Bila tidak ada cahaya matahari, maka proses pembuatan pupuk PSB ini akan gagal. Keberhasilan pembuatan pupuk PSB terjadinya perubahan warna dari warna biasa menjadi warna hijau, kemudian berwarna merah muda dan keunguan. Ini dikarenakan kandungan klorofil yang ada pada bakteri dapat merubah menjadi pigmen warna dari warna hijau, merah muda hingga keunguan. Untuk pengaplikasiannya perlu diperhatikan baik-baik ya. Sebelum digunakan, dikocok dulu agar merata. Dosis atau takaran penggunaannya adalah sebanyak 10 ml untuk 1 liter air bersih atau setara dengan 1 tutup botol dengan 1 liter air bersih. Aduk yang rata dan masukkan ke dalam botol handspray. Cara penggunaannya, kalian langsung semprotkan ke bagian daun tanaman. Bisa di bagian atas atau di bagian bawah permukaan daunnya. Karena di bagian bawah ini banyak sekali terdapat pori-pori atau stomata daun. Disinilah tempat terjadinya proses fotosintesis. Selain pupuk sebagai penambah nutrisi pada tanaman, kita juga membutuhkan pelindung tanaman dari serangan hama maupun penyakit, yaitu pestisida. Dan kali ini aku mengajarkan kalian membuat pestisida botani. Pestisida botani atau pestisida alami
Ini sangat baik kita manfaatkan karena tidak berbahaya baik bagi manusia, hewan, maupun pada lingkungan. Manfaat dari pestisida alami selain untuk mengendalikan hama dan penyakit, juga untuk menguatkan tanaman dan menambah nutrisi pada tanaman. Bahan yang kita gunakan adalah bawang putih, jahe, kunyit, dan lengkuas. Cara membuatnya, seluruh bahan kita haluskan dengan menggunakan cobek, tetapi tidak halus benar ya. Kemudian dicampurkan dengan air bersih, lalu diaduk dengan rata. Isikan ke dalam botol-botol yang telah kita persiapkan, tetapi jangan terlalu penuh pengisiannya. Tutup botol dengan rapat, lalu letakkan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari dan tidak terjangkau oleh anak-anak. Setiap hari, tutup botol dibuka sebentar, kemudian tutup kembali untuk melepaskan gas yang ada di dalam botol tersebut. Diamkan selama 3 hari. Setelah 3 hari, bahan pestisida ini dapat digunakan. Cara penggunaannya dengan takaran dosis 1 tutup untuk 1 liter air bersih. Sebelumnya, kocok botol yang berisi cairan pestisida agar tercampur dengan rata. Kemudian masukkan ke dalam hand sprayer. Dapat langsung digunakan. Semprotkan ke bagian-bagian tanaman yang terserang oleh hama maupun penyakit. Sebaiknya penyemprotan pestisida dilakukan pada pagi dan sore hari dengan dosis bisa 1 minggu 1 kali sesuai dengan kebutuhan. Bila masih tanaman terserang hama dan penyakit, maka kita bisa melakukannya berulang kali. Oh ya teman-teman, walaupun kita sudah menggunakan 2 bahan ampuh ini, tetapi kita juga harus rajin merawat, menyiram, dan membersihkan lahan pertanaman kita. Dengan demikian, kita akan mendapatkan hasil seperti yang kita harapkan. Itu tadi penjelasan dariku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Wiwin Garden YouTube video selanjutnya.